Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Penolakan timnas Israel datang ke Indonesia dalam acara Piala Dunia usia 20, sahabat, mendapat banyak sekali kecaman dari oknum-oknum para kaum radikul. Dan mereka sampai menyangkut pautkan hal-hal ini dengan agama, dengan hal-hal politik. Padahal pertandingan Piala Dunia ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik. Permasalahan tersebut akhirnya sampai kepada seorang pegiat media sosial atau saudara kita Muslim, Mas Permadi Arya. Beliau adalah salah satu tokoh Banser ya, menyatakan sikap tegasnya terhadap kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Ini videonya. Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 bulan Mei sampai Juni 2023. Salah satu pesertanya adalah Timnas U20 Israel. Sudah bisa ditebak, kelompok garis keras sudah mulai menebar ancaman. Yang perlu diingat, Indonesia wajib jamin keselamatan Timnas U20 Israel. Karena kontrak dengan FIFA, tuan rumah wajib jamin keselamatan peserta siapapun mereka. Kalau sampai terjadi sesuatu, sepak bola Indonesia bisa kena sanksi berat FIFA. Jadi kalau nanti ada yang anarkis ke Timnas U20 Israel, bisa dipastikan niatnya bukan mau bela Palestina, tapi niatnya mau hancurkan sepak bola Indonesia. Jadi sebenarnya mereka bukan anti-Israel, mereka mungkin anti-Indonesia. Ya sahabat yang terkasih, ternyata Mas Permadi Arya sepakat dengan kita semua bahwa tidak ada alasan Indonesia membatalkan timnas Israel datang ke Indonesia. Justru dengan penolakan-penolakan begitu, sahabat, memperburuk citra baik Indonesia di mata dunia, sehingga nanti terjadi sorotan-sorotan negatif bagaimana memperlakukan tamu negara lain datang ke Indonesia. Kalau menurut saya sih, kalau memang sudah terjadi penolakan seperti itu, lebih baiklah timnas Israel bertanding di Pulau Nias saja, atau di Pematang Siantar, atau di Papua, atau di Manado, atau di Kupang, atau di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, sahabat. Kalau memang daerah pertandingan tersebut tidak menjamin rasa aman untuk timnas Israel, saya katakan kepada istri, kalau memang di tempat yang disediakan oleh pemerintah timnas Israel tidak merasa aman dan akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar atau ke Danau Toba, wah, saya katakan kepada istri, kita harus pergi menonton nih. Karena jarang-jarang ya keturunan bapak kita itu datang ke Indonesia, kan gitu ya. Karena kita tahu Indonesia tidak menjalin hubungan bilateral dengan Israel, sahabat. Istri saya berkata, kok keturunan bapak kita? Iya dong, bapak Abraham. Karena mereka keturunan bapak Abraham yang jelas ya, terlihat. Kalau kita ini kan seperti apa yang dikatakan Alkitab, sahabat, kita adalah cangkokan ya. Ya, puji Tuhan lah, firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Danau Toba akan diberkati oleh Tuhan ketika timnas Israel datang ke Danau Toba, kalau jadi di sana gitu ya. Saya pun heran sekali ya, kenapa kok mereka sangat membenci sekali dengan Israel, negara yang sangat kecil, sahabat, negara yang sangat kecil dengan penduduk yang sangat sedikit sebenarnya ya. Bukan negara terkecil di dunia maksud saya. Kalau negara terkecil di dunia negara Vatikan ya, tetapi Israel termasuk negara kecil, sahabat, dengan penduduk yang juga sedikit. Tetapi kita mengetahui pada tahun 1967 terjadi perang 6 hari, bagaimana semua negara-negara Arab, negara-negara besar Arab menyerang Israel, yang secara kekuatan tidak mungkin Israel bisa menang, sahabat. Tetapi luar biasa ya, dalam tempo 6 hari Israel mengalahkan semua negara tersebut. Kalau dinilai dari kekuatan, ya seperti anjing kampung melawan 10 gajah. Dari segi kekuatan atau dari segi logika kita, sahabat, kita sudah tahu pasti anjing kampung ini kalah melawan 10 gajah. Tapi nyatanya, sahabat, Israel mampu mengalahkan semua negara-negara Arab itu dalam tempo 6 hari. Saya pernah baca sebuah buku ya, mengenai mujizat-mujizat yang terjadi. Bahkan ada yang katanya terlihat tangan turun dari langit menghantam musuh-musuh orang Israel tersebut, sehingga orang Israel bisa menang. Memang dari logika tidak akan mungkin menang, dari kekuatan, dari pertahanan, sahabat, wah, berbeda jauh. Bahkan dari perlengkapan persenjataan itu berbeda jauh, sahabat. Bahkan saya pernah melihat ya,
di sebuah penelitian, di sebuah buku tersebut, banyak alat-alat persenjataan yang dimiliki oleh negara-negara Arab pada masa itu tidak dimiliki Israel. Ya, dari segi kekuatan bahkan negara-negara Arab itu mempunyai tank sampai ratusan. Ya, Israel hanya puluhan saja gitu ya. Dari persenjataan semuanya, dari jumlah orangnya juga sangat jauh berbeda banyaknya sahabat. Tetapi luar biasa. Dan itulah yang bisa kita lihat sahabat, mujizat terbesar di era tahun 19-an ini. Bagaimana Tuhan memperlihatkan sesuatu yang hebat, yang mustahil, sehingga saya semakin yakin sekali Elohim itu adalah Tuhan yang benar. Jadi dari kecerdasan mereka, dari jasa-jasa mereka, sangat berguna sekali buat dunia ini sahabat. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk membenci Israel ya, karena orang Israel ini banyak sekali berjasa untuk dunia ini, untuk kebaikan dunia dan untuk perdamaian dunia ini. Bayangkan sahabat, dari dahulu mereka itu sudah ditindas, ingin dihabisi loh, mulai dari zaman dahulu oleh raja-raja, oleh musuh mereka, sampai di masa Nazi juga ingin menghabisi semua orang Yahudi. Tetapi nyatanya sampai sekarang mereka makin kokoh, makin kuat sahabat, makin bersinar, bahkan otak-otak mereka makin encer, makin cerdas. Jadi tidak salah firman Tuhan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah ya. Namun begitu pun ya bukan berarti dengan kita mendoakan Israel, memberkati Israel, bukan berarti juga membenci suku lain, tidak memberkati suku lain, tidak mendoakan suku lain, bangsa lain, negara lain. Bukan berarti juga seperti itu sahabat. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi ada sebuah kelebihan spesialnya, di mana Tuhan itu menunjukkan kuasanya membela umat pilihannya. Jadi saya percaya sahabat yang terkasih ya, Tuhan sangat mengasihi orang-orang Israel. Bahkan kalau kita melihat sih nama-nama pemain bola timnas U20 tersebut, ada beberapa orang itu agamanya Islam. Jadi sebenarnya orang Islam tidak ada alasan sebenarnya untuk membenci Israel karena agama ya. Karena pemain timnasnya juga ada yang beragama Islam loh. Saudara cek itu ya, nama-nama pemain timnasnya itu ada yang beragama Islam. Bahkan di Israel itu agama terbesar kedua itu ya agama Islam gitu. Jadi bagaimana mereka pedulinya terhadap orang Islam? Kalau memang Israel benci sama Islam, sudah dihabisin dari dulu orang-orang Islam di Israel itu sahabat. Tapi nyatanya jumlah mereka banyak, jauh lebih banyak daripada jumlah orang Kristen di Israel ya. Jadi sedangkan kita saja tidak pernah membenci Israel, malah memberkati. Oke sahabat, demikian yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Shalom.